Selamat berjumpa kembali dengan saya. Kembali saya membahas tentang jalak Bali. Karena jalak Bali sempat hampir punah. Mari kita belajar melestarikannya sehingga tetap lestari di alam habitatnya. Sebelum saya membicarakan lebih detail mengenai jalak Bali, mari kita saksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik bagaimana jalak Bali hampir punah kemudian dilestarikan sehingga masih kita dapat temui sampai sekarang. Namun tetap kita harus menjaga kelestariannya, menjaga di habitat aslinya sehingga kelestarian mereka tetap terjaga dengan baik. Menyayangi suatu burung atau makhluk apapun tidak harus mengandangkan mereka, tapi biarkanlah mereka hidup di habitat alam aslinya. Mari kita saksikan cuplikannya, sangat bagus sekali. Sepanjang pesisir barat laut hingga barat daya Bali, satu masa adalah ruang jelajah di mana jalak Bali bermain dan berpinak. Indigenous, langka, sekaligus tampan, menjadikannya sasaran perburuan. Dalam setengah abad, populasi jalak Bali di alam liar merosot tajam. Tahun 60 hingga 70-an, warga tak lagi mendengar suara kuaknya yang khas. Jalak Bali menghilang dari pandangan. Konversi lahan. Ekspansi manusia. Iklim dan musim berubah. Alam tumbuh dengan caranya. Namun, rumah bagi jalak Bali tak lagi ramah. Nah, kebetulan di sini tuh faktor alam tuh tinggi sekali. Sering terjadi waktu musim hujan, dia lumayan populasinya bisa meningkat. Nah, begitu menginjak musim panas, musim kemarau, itu di sana ada perubahan pergerakan, jadi dia akan ring gerakannya tuh lebih jauh, mungkin ketahanan fisiknya dia karena kurang makan, kurang pasok pakannya, ya itu pun kita anggapnya itu seleksi alami. Dikatakan punah dari lingkungan kami ini, itulah yang menyebabkan bahwa kami itu ada keinginan untuk melestarikan kembali, itu tujuannya dulu, dan itu merupakan maskot daripada Bali. Ke depan kita inginkan ada paket wisata alam yang ada di Desa Blimbing Sari. Tentunya keberadaan jalak Bali ini sangat mendukung kita nantinya untuk mengembangkan paket-paket, umpamanya adopsi burung yang bisa dilaksanakan di Desa Blimbing Sari. Pendampingan berbekal ketulusan menjadi modal untuk merengkuh komitmen masyarakat. Harapan kami pelepasliaran ini akan didukung oleh para pihak, oleh masyarakat, oleh pemerintah desa, kemudian desa adat juga, pemerintah kabupaten, dan juga stakeholder lainnya itu akan mendukung pelepasliaran ini, sehingga tujuan dari pelepasliaran itu akan bisa tercapai. Bersama masyarakat penyangga, Taman Nasional Bali Barat membangun titian asa agar jalak Bali menemukan kembali rumahnya. Di alam menjadi bagian harmonis dan tak sekadar tertinggal sebagai cerita bagi generasi selanjutnya.
Demikianlah sebuah cuplikan video yang saya ambil dari channel YouTube Bali Barat National Park. Sangat menyentuh hati sekali. Dulu bagaimana jalak Bali hampir punah, kemudian dilestarikan. Banyak faktor kenapa jalak Bali hampir punah, karena perburuan, kemudian lahan mereka juga mulai berkurang, dan banyak sekali faktor-faktornya. Mari kita belajar melestarikan apa yang ada di alam, bukan dengan memburunya. Mari kita dengan bijak melestarikannya. Semoga kita bisa melestarikan. Itulah mengapa kita perlu melestarikannya, karena jalak Bali sempat hampir punah. Semoga sekarang keberadaannya lestari di habitatnya, tanpa mengalami perburuan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Marilah kita bijak, tanggung jawab terhadap kelestarian alam. Kita sebagai bagian dari masyarakat harus ikut melestarikan. Semoga mereka lestari di alamnya. Kita harus mendukung pelestariannya demi generasi kita. Sepatutnya kita melestarikan dengan bijak, bukan menjadi sebuah cerita bahwa dulu pernah ada jalak Bali. Namun keberadaan jalak Bali itu tetap lestari di habitatnya. Begitupun dengan satwa-satwa yang lainnya. Kita harus belajar melestarikannya demi generasi kita, supaya mengenal bagaimana keindahan satwa, entah itu flora dan fauna yang ada di bumi Nusantara, sehingga itu tetap lestari demi generasi. Dengan menjaga kelestarian alam beserta isinya, kita bisa mewariskan nilai-nilai kebijakan pada generasi. Keindahan mereka bukan untuk diburu. Dengan membiarkan lestari di habitatnya adalah tindakan yang bijak. Bila ingin melihat jalak Bali bagaimana di habitatnya, teman-teman bisa berkunjung ke Taman Nasional Bali Barat, karena di sana juga ada penangkaran jalak Bali. Pemandangan alam di sana juga sangat indah sekali. Pada video-video berikutnya, saya akan mencoba menampilkan bagaimana keindahan Taman Nasional Bali Barat. Semoga tetap lestari. Nah, ini kalau di peta Pulau Bali, Taman Nasional Bali Barat ada di ujung barat Pulau Bali. Silahkan bagi teman-teman yang ada waktu, kesempatan, bisa melihat satwa yang ada di Taman Nasional Bali Barat. Semoga mereka tetap hidup dengan lestari, dengan aman, sehingga generasi kita bisa melihat keberadaan mereka di habitat aslinya. Marilah kita dengan bijak mengelola segala kekayaan alam yang ada di Indonesia. Mari kita dukung pelestariannya. Mari kita lestarikan apapun kekayaan alam yang ada di Nusantara. Mari kita dukung. Sebagai masyarakat, mari
kita mendukungnya. Saya ucapkan terima kasih sudah berkenan mengunjungi channel YouTube saya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih.